Sistem Necromancer, bab 1071 sampai dengan 1075. Bab 1071 Diplomasi. Lilith menatapnya. Ujung jarinya mengetuk pelan di atas meja. Lalu berkata, "Katakan sejujurnya, apa yang sedang kau rencanakan?" Udara di ruangan itu terasa membeku sesaat. Di luar jendela, masih terdengar suara gemerisik kerangka yang sedang mencuci di air mancur. Wu Heng berkata, "Dukungan asosiasi mungkin memaksa tahta suci untuk mengambil langkah terakhir." Lilith mengerutkan kening. Langkah terakhir. Lalu, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Saya mengerti maksud Wu Heng. Ketika tahta suci sendiri tidak memiliki kekuatan untuk menang, kemungkinan besar ia akan menggunakan kartu truf terakhirnya. Maksudmu, suara Lilith tanpa sadar merendah. Pengumuman dari kantor pusat benar-benar membuatmu menjadi pusat perhatian. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Aku hanya khawatir, tidak ada yang tahu. Lagi pula, Treasure Island butuh waktu untuk berkembang. Setelah memahami niat Wu Heng, Lilith berdiri dan berkata, "Ayo naik ke atas." Keduanya menaiki tangga spiral. Di ruangan yang remang-remang itu, dua radio diletakkan berdampingan di atas meja kayu ek. Lilith mengangkat telepon dan berkata, "Saya Lilith." Setelah menunggu sebentar, jawaban hormat dari operator terdengar dari pengeras suara. "Kepala Lilith, silakan bicara." Telepon hadalai dan beritahu dia bahwa Kepala Wu Heng ingin berbicara dengan perwakilan Vatikan. "Ya, mohon tunggu sebentar." Ketika radio menyala lagi, suara Hadarai terdengar. "Saya Hadarai." Wu Heng ada di depan radio. Wu Heng berkata, "Halo, Kepala Hadarai. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya mereka berdua melakukan percakapan langsung. Sebelumnya, keduanya berkomunikasi melalui Lilith." "Ya, perwakilan Vatikan ada di sebelah saya," lanjut Hadarai. "Anda bisa membicarakan apapun yang ingin Anda bicarakan." Lilith melirik Wu Heng, yang bertanya langsung, "Perwakilan Vatikan, siapa nama Anda?" "Fenrir." "Ada apa dengan Wu Heng?" Sebuah suara dingin terdengar dari seberang. Terdengar suara samar-samar dari radio. "Perwakilan Fenrir," kata Wu Heng dengan nada alami dan santai. "Konflik antara Treasure Island dan Tahta Suci telah meningkat hingga titik ini, menyebabkan kerugian yang tidak perlu bagi kedua belah pihak. Saya ingin mengatakan bahwa Treasure Island bukanlah musuh Tahta Suci, dan juga tidak ingin menjadi musuhnya." Terdengar suara dengusan yang nyaris tak terdengar dari seberang. "Apa maksudmu, Ketua Wu Heng? Apakah menurutmu konflik di antara kita ini disebabkan oleh Tahta Suci?" Wu Heng melanjutkan, "Dari sudut pandang Tahta Suci, tidak ada yang salah dengan apa yang telah mereka lakukan. Demikian pula, Treasure Island juga memandang hubungan antara kedua pihak dari sudut pandangnya sendiri." Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, "Dari sudut pandang kami masing-masing, kami berdua membuat pilihan yang paling masuk akal, tetapi terus berjuang jelas bukan hal yang benar untuk dilakukan." Bulu mata Lilith sedikit bergetar. Ia menatap pria di sampingnya dengan heran. Ini pertama kalinya ia melihat Wu Heng begitu lihai dalam berdiplomasi. Ini agak berbeda dengan situasi sebelumnya di mana orang-orang akan langsung berkelahi jika mereka tidak puas. Treasure Island tidak pernah menganggap Tahta Suci sebagai musuh, dan tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Setelah Wu Heng selesai berbicara, ujung radio lainnya terdiam lama. Setelah beberapa lama, Hadalai kembali memecah keheningan. "Saya rasa usulan Ketua Wu Heng tulus. Melanjutkan konflik tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana pendapat Anda, perwakilan Fenrir?" Fenrir menjawab, "Aku akan menyampaikan ini dengan jujur ke kuil suci." "Ya." Wu Heng meletakkan tangannya di paha Lilith, mengelusnya sambil berkata, "Kau bisa memberitahu Tahta Suci bahwa kami bersedia memberikan dukungan teknis untuk mengganti sebagian kerugian yang diderita Tahta Suci." Fenrir melanjutkan, "Akan ku sampaikan. Kalau tidak ada lagi, aku akan kembali dulu. Kalau sudah ada balasan, aku akan menghubungi kepala suku Lilith." "Baiklah," jawab Wu Heng. Dari seberang sana terdengar suara Fenrir dan Hadarai mengucapkan selamat tinggal. Lalu langkah kaki itu perlahan menghilang. Lalu, terdengar suara Hadarai. "Apakah kamu benar-benar akan berdamai dengan Vatikan?" "Tentu saja. Aku memang berniat berdamai sebelumnya. Tapi Treasure Island belum memutuskan saat itu.
Jadi aku baru mengangkat masalah ini sekarang, kata Wu Heng langsung. Maknanya sangat jelas. Tahta suci dulu kuat. Jadi jika ia menyebut rekonsiliasi, ia akan tampak terlalu lemah. Kini setelah perannya terbalik, Treasure Island juga menyebutkan tentang mengakhiri konflik. Hadarai bersenandung dan tidak melanjutkan pembahasannya. Ia malah berkata, seharusnya kau lihat surat keputusan dari kantor pusat asosiasi, kan? Begitu. Terima kasih atas pengakuan dari para pemimpin asosiasi. Wu Heng berterima kasih kepada mereka sambil tersenyum. Hadarai melanjutkan. 3 tetua yang bertanggung jawab mengendalikan Pulau Harta Karun telah memutuskan kandidat mereka, dan mereka akan segera berangkat ke Pulau Harta Karun. Jangan khawatir. Pulau Harta Karun sekarang sangat aman. Kau bisa datang kapan saja, kata Wu Heng sambil mengangkat rok Lilith, memperlihatkan pahanya yang putih. Lilith melotot dan mencubit punggung tangannya dengan keras. Namun dia masih membiarkan orang lain menyentuh tubuhnya dengan gerakan-gerakan kecil. Hadarai melanjutkan. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memberikan dukungan teknis kepada berbagai pasukan. Apa maksud Anda? Wu Heng menjawab. Ini terutama terkait teknologi penerangan jalan. Hadarai merenung sejenak dan berkata, jika memungkinkan, saya berharap dapat membangun lampu jalan yang Anda sebutkan di kantor pusat ini. Tentu, sekarang Treasure Island dan asosiasi sudah satu keluarga. Tentu saja asosiasi akan diprioritaskan dalam pemasangan peralatan ini. Wu Heng melanjutkan, tapi biaya material dan peralatan. Jangan khawatir, Hadarai tersenyum. Kalau sudah waktunya, entah kamu butuh uang atau jasa, kamu bisa memintanya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan uang. Itu yang terbaik. Wu Heng juga setuju. Keduanya mengobrol sebentar. Dan Hadarai melanjutkan. Sekian dulu untuk saat ini. Saya juga akan memberitahu Anda jika ada kabar dari Vatikan. Baiklah. Wu Heng setuju dan menutup telepon. Lilith mencengkeram tangan yang gelisah itu. Menariknya keluar dari balik roknya. Lalu melemparkannya ke samping. Aku tidak menyangka kau punya bakat menjadi diplomat. Wu Heng memanfaatkan situasi ini dan menggendongnya. Meletakkannya di pangkuannya. Lalu melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya. Aku benar-benar ingin berdamai. Bagaimana jika Lilith meletakkan tangannya di bahunya? Bagaimana jika gereja benar-benar terdorong ke titik itu? Ruangan itu hening selama 2 detik. Cobalah untuk mencegah hal ini terjadi. Lengan Wu Heng sedikit menegang. Tapi hati-hati. Kita harus merahasiakan hubungan kita sebisa mungkin dan tidak membiarkanmu dan para vampir terlibat. Lilith berbalik dan memegang wajah Paus dengan kedua tangannya. Kalau kau benar-benar dalam bahaya, aku akan menggantung kepala Paus di gerbang asosiasi. Jangan khawatir, Wu Heng tersenyum. Aku punya cara untuk melindungi hidupku. Jika kau mendengar rumor apapun, jangan bertindak gegabah. Keduanya saling memandang dan semakin dekat. Nona Xiao Xiao sedang menunggu Anda di bawah. Tiba-tiba, suara pengurus rumah tangga tua terdengar dari luar pintu. Lilith segera berdiri dan merapikan gaunnya yang berantakan. Wu Heng memperhatikannya meluruskan tali bahu yang bengkok dan tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi malah ditampar. Ada jamuan makan di rumah Tuan Pulau malam ini. Kau mau ikut? Tanya Wu Heng dari samping. Perjamuan macam apa ini? Tanya Lilith. Untuk merayakan kepulanganku. Dan juga untuk mengumumkan pengumuman markas besar. Jawab Wu Heng dari samping. Tidak. Aku tidak suka menghadiri pesta seperti ini. Lanjut Lilith. Nanti aku akan mengajak Xiao Xiao naik motor dan membiarkannya menginap malam ini. Baiklah. Wu Heng setuju. Di ruang tamu di lantai pertama. Ada boneka kecil yang mengayunkan kakinya dan menyenandungkan sebuah lagu. Melihat mereka berdua menuruni tangga, dia langsung melompat. Paman, kakak, ayo pergi. Lilith tersenyum. Ayo kita bersepeda lalu ke kasino malam ini. Pamanmu dan aku sudah cuti. Oke, Xiao Xiao langsung tersenyum. Wu Heng memperhatikan mereka pergi sambil bergandengan tangan. Dan suara-suara celoteh kecil itu perlahan menghilang. Kemudian dia melepaskan teleportasi dan sosoknya menghilang. Saat senja tiba, lampu-lampu hangat menyala di restoran rumah besar pemilik pulau itu. Setelah si Lagui dan si Yali memasuki rumah pemilik pulau, semua orang duduk mengelilingi meja makan.
Musik yang menenangkan diputar melalui pengeras suara dan semua orang mulai menikmati makanan. Persetujuan asosiasi ini baru permulaan. Wu Heng memotong steaknya lalu menunduk. Treasure Island perlu memanfaatkan waktu ini untuk mempercepat pembangunannya. Mata semua orang juga melihat ke atas. Sanela menyesap anggur buah dan berkata, "Besok aku akan pergi mempersiapkan lelang dan pameran dagang. Aku akan berusaha menyelesaikan semuanya dalam 2 hari ke depan." Wu Heng mengangguk dan terus menatap gadis kelinci bertelinga putih. "Anet, Anet, terus perluas jalan komersial dan kawasan pemukiman baru." "Baik, Tuan, saya akan mengaturnya besok," jawab Anet segera. Kemudian, semua orang membahas pengembangan Treasure Island. Setelah makan malam selesai, kami makan beberapa kue di ruang tamu sebelum pindah ke ruang audio visual. Wu Heng tidak pergi ke bioskop bersama mereka, tetapi kembali ke ruang belajar. Di ruang belajar, Glenda, Permaisuri dan Bernie sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Melihat Wu Heng masuk, Glenda menyerahkan surat tertulis kepadanya dan berkata, "Ini. Kamu berutang 2 boneka kepada kami masing-masing. Aku sudah menulis suratnya untukmu dan akan mengantarkannya besok." Wu Heng membuka surat itu dan melihatnya. Isinya sangat sederhana. Memesan 8 boneka dari dalang, 2 untuk setiap hantu. Masalah ini merupakan pertaruhan antara kedua belah pihak. Apakah Letili akan melemparkan dirinya ke pelukannya? Pada akhirnya memang Glenda dan yang lainnya yang menang. Namun awalnya Glenda dan Permaisuri. Namun kini bagian ini dan Benny ikut masuk. "Oke," Wu Heng mengeluarkan amplop dari laci, memasukkannya, dan sambil menyegelnya dengan lilin, dia menceritakan secara rinci apa yang terjadi di stasiun radio. Setelah mendengarkan ini, Glenda berpikir sejenak dan berkata, "Kita bisa menawarkan mereka lebih banyak keuntungan secara verbal atau membuat mereka lebih patuh. Tujuan utamanya adalah untuk mengulur waktu. Begitu, itulah yang akan kulakukan. Jika mereka setuju, aku berencana untuk meminta bantuan orang-orang memasang lampu jalan untuk mereka. Proyek ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Waktu yang cukup bagi mereka untuk mencapai level pahlawan." Wu Heng mengungkapkan pikirannya. "Baiklah, ingat, jangan bahas artefak langka Vatikan. Kalaupun pihak lain menyinggungnya, tunda saja." Granda melanjutkan instruksinya, kecuali tabut suci dan tongkat, generasi anggota tubuh yang patah, yang diberikan kepada Zhao Yan Qiu. Sisanya dilebur oleh mereka. Jika Vatikan tahu tentang ini, mereka mungkin akan bersikap bermusuhan. "Ya," Glenda mengangguk. Benny melayang ke jendela dan melihat keluar. Apakah tahta suci akan menerima persyaratannya? Itu tergantung seberapa rasional mereka. Kurasa mereka tidak akan meminta bantuan para dewa kecuali benar-benar diperlukan, kata sang permaisuri. Glenda setuju. "Benar, tapi aku takut kecelakaan. Mari kita tunggu kabar dari Vatikan," kata Wu Heng. Glenda mengangguk dan terbang kembali ke posisinya. Permaisuri melanjutkan berkata kepada Wu Heng, "Teruslah berlatih teknik pemurnian tubuh besok dan bangun pagi." "Baiklah," Wu Heng setuju. Kemudian ketiga jiwa itu berbicara tentang pengembangan pulau itu. Malam sudah larut ketika Wu Heng bangun dan berkata, "Kalian bersenang-senanglah. Aku mau pulang dan istirahat dulu." Selamat malam." Lampu dinding di koridor menyala, dan cahaya redupnya menimbulkan bayangan berbintik-bintik di lantai yang gelap. Wu Heng melewati ruang audio visual yang kosong dan mendengar suara ketukan, berirama yang samar-samar datang dari lantai bawah. Berjalan menyusuri lantai pertama, lampu di ruang pelatihan masih terang. Ketika aku membuka pintu, hawa panas bercampur bau keringat menerpa wajahku. Eluria melakukan push-up dalam posisi duduk standar. Otot punggungnya yang berwarna gandum memperlihatkan garis sempurna di balik pakaian latihannya yang ketat. Butir-butir keringat mengalir di lehernya, membentuk genangan kecil di lantai. Wu Heng berdiri di pintu, menatapnya dengan tenang. Setiap kali ia membungkuk, gerakannya setepat mesin, dan urat-urat di lengannya terlihat jelas di bawah cahaya. Rasanya seperti maniak pelatihan dalam anime. "Tuanku," kata Eluria tanpa mengangkat kepala. Suaranya sedikit tegang karena terus-menerus mengerahkan tenaga. "Mohon tunggu. Masih ada 187. Kamu berlatih sampai larut malam setiap hari.
Ia mencondongkan tubuh ke depan dalam-dalam. Keringat mengucur dari ujung hidungnya. Aku sudah terbiasa. Aku tidak bisa tidur kalau belum berlatih. Napasnya mulai berat, tetapi gerakannya tidak melambat sama sekali. Setelan latihannya basah kuyup, memperlihatkan garis pinggang yang menonjol. Di mana adikmu? Tidurlah lebih awal. Setelah menyelesaikan push-up ke-200, Eluria akhirnya berdiri dan menyeka keringat di wajahnya. Maaf sudah membuatmu malu. Keduanya berjalan keluar dari ruang pelatihan bersama, dan Eluria mematikan lampu. Duduklah di ruang tamu sebentar, kata Wu Heng. Eluria duduk di ruang tamu dan menatap orang lain dengan rasa ingin tahu. Saat itu tengah malam, dan semakin aku memikirkannya, semakin cepat jantungku berdetak, seperti genderang. Wu Heng dengan santai mengeluarkan 2 benda langka dan meletakkannya di atas meja kopi. Eluria mengangkat alisnya. Belati itu berwarna gelap dan permukaannya tidak rata. Sementara penggaris kuningan lainnya diukir dengan peta bintang yang rumit dan memiliki lonceng yang tergantung di salah satu ujungnya, menghasilkan suara yang halus. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Eluria dalam hatinya. Wu Heng berkata, 2 benda langka ini disiapkan agar kalian bisa menjadi pahlawan. Aku memberikannya kepadamu sekarang agar kalian bisa terbiasa menggunakannya. Wajah Eluria menunjukkan ekspresi keheranan. Terima kasih, Tuan. Wu Heng mengangguk dan menunjuk ke arah pisau pengorbanan darah. Yang ini cocok untuk Sylvain. Kemudian, Wu Heng menjelaskan fungsinya. Saat mendengar efek, menyerap daging, darah, dan jiwa untuk diberikan kembali kepada pengguna, Eluria menahan napas tanpa sadar. Senjata jenis ini, yang dapat melukai target dan menyembuhkan luka sendiri dalam pertempuran, adalah harta langka bagi profesi apapun. Untuk ini, Wu Heng mengambil penggaris tianya, Ziqi, dan lonceng perunggu berdenting. Ini untukmu. Penguasa itu memantulkan cahaya, menyinari wajah Eluria yang penuh harap. Senjata yang dia berikan pada saudara perempuannya sangat bagus. Jadi senjata ini mungkin cocok untuknya juga. Wu Heng tersenyum dan berkata, ini memiliki 2 efek, mengecilkan bumi menjadi 1 inci dan melacak. Berikutnya, efek dan efek sampingnya masih dijelaskan. Ujung jari Eluria melayang di udara, matanya penuh kejutan. Senjata ini layak diwariskan sebagai harta rasial oleh peri kayu, tapi sekarang diberikan kepadaku. Tuanku, suara Eluria sedikit tercekat. Ini terlalu berharga. Bab 1072 tidak ada percikan. Kehadiran kedua saudari itu di sini pada awalnya merupakan transaksi antara peri kayu dan Wu Heng. Saat itu, mereka benar-benar tampak telah dijual kepada pemilik pulau manusia oleh suku mereka. Namun setelah menandatangani kontrak perbudakan, status mereka tidak serendah yang dibayangkan, dan Wu Heng memang baik kepada mereka. Selama periode ini, tidak hanya ditingkatkan ke level 19, tetapi sekarang mereka juga telah menyiapkan item langka yang cocok untuk kedua saudara perempuan itu. Dia benar-benar memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri, dan bahkan mengatakan bahwa dia memperlakukan mereka tidak lebih buruk daripada para peri hutan. Wu Heng tersenyum dan berkata, ini tepat untukmu. Mencapai level 20 lebih cepat adalah cara terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Eluria berlutut dengan satu kaki. Tangan kanannya menekan dada kirinya sebagai tanda kesetiaan. Terima kasih atas dukungan Anda, Pak. Kami akan bekerja lebih keras lagi. Baiklah. Jangan terlalu lelah, kata Wu Heng. Ya, jawab Eluria. Dan ketika dia mendongak lagi, Wu Heng sudah menaiki tangga. Di luar jendela, cahaya bulan keperakan bersinar masuk, menimbulkan cahaya keperakan di meja kopi. Eluria mula-mula menyimpan pisau pengorbanan darah milik saudara perempuannya, lalu dengan hati-hati mengambil ujung dunia hanya selangkah lagi, dan lonceng perunggu berbunyi pelan saat dia berdiri. Eluria melangkah maju seolah dirasuki oleh suatu kekuatan misterius. Ruang itu terdistorsi sesaat di depan mataku. Ketika dia sadar kembali, ujung sepatunya sudah menyentuh tepi anak tangga pertama. Jarak yang awalnya 7 atau 8 langkah kini ditempuh dalam 1 langkah. Ini, Eluria tiba-tiba berbalik dan melihat tehnya yang belum habis di meja kopi, membuktikan bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah ilusi. Apakah efeknya begitu bagus?
Jika digunakan dengan baik, keuntungan dalam pertempuran tidak terukur. Eluria merasa gembira, menggenggam penggaris itu erat-erat, berbalik dan berjalan menuju ruang pelatihan. Ingin membiasakan diri dengan benda aneh ini terlebih dahulu. Kabut di kamar mandi belum juga menghilang. Ketika Wu Heng membuka pintu kamar tidur, Sanara sedang bersandar di kepala tempat tidur, membolak-balik buku tentang melukis. Kukira kau takkan tinggal di rumah pada malam pertamamu kembali, kata Sanara tanpa mengangkat kepalanya, tapi ada nada cemburu dalam nadanya. Wu Heng mengangkat selimut sutra dan berbaring. Apakah kamu cemburu? Siapa peduli? Kalau aku cemburu, aku pasti sudah mati sejak lama. Sanara mendengus pelan, menutup buku dan bersandar di pelukannya. Saat para tetua peri kayu melihat pengumuman asosiasi, kalian tak akan tahu betapa bahagianya kalian. Sama seperti para penjudi di rumah judi yang menang sedikit. Syukurlah aku tidak mengecewakanmu. Wu Heng tersenyum, merangkul bahunya, dan menepuk-nepuknya. Saat itu, ketika peri kayu menempatkan ras mereka pada Wu Heng, itu juga merupakan sebuah pertaruhan. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, taruhannya benar. Mana mungkin, wajah Sanara menampakkan kelembutan. Wu Heng mencium keningnya dengan lembut dan melanjutkan. Segalanya akan semakin baik di masa depan. Kamu juga harus berlatih keras dan menjadi pahlawan lebih cepat. Aku tahu, aku juga sedang bekerja keras, kata Sanara sambil membalikkan badan dan membelakanginya. Tidurlah dan bangun pagi besok. Wu Heng tertegun. Tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi tidak senang. Setelah berpikir sejenak, ia meletakkan telapak tangannya di pinggangnya, merasakan kehangatan kulitnya melalui gaun tidur sutranya. Ada apa? Kamu marah? Enggak. Aku cuma mau istirahat dulu. Kamu mau ngapain lagi? Sanara memiringkan kepalanya sedikit. Jari-jari Wu Heng bergerak ke bawah sepanjang tulang punggungnya, mengangkat ujung gaun tidur sutra miliknya, dan perut bagian bawahnya menekan pinggang dan pinggulnya. Aku baru saja melihat Eluria masih berlatih di lantai bawah. Wu Heng meletakkan tangannya di belakang leher Eluria dan merasakan tubuh dalam pelukannya sedikit gemetar. Dia cukup serius. Dia sudah seperti ini sejak kecil. Kata-kata Sanara semakin berat seiring napasnya yang semakin berat, dan pinggulnya sedikit condong ke belakang. Latihan fisik adalah hobinya. Itulah yang kukatakan. Wu Heng dengan lembut mengangkat kaki rampingnya dan meletakkannya di atas kakinya. Sanela menamparnya dengan punggung tangannya. Jika kamu berani memikirkan wanita lain saat ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Bagaimana mungkin? Kata Wu Heng dengan sedih. Sanara mendengus pelan dan berhenti berbicara. Cahaya bulan bersinar melalui kaca jendela, dan kedua sosok itu saling tumpang tindih. Hari berikutnya, kabut pagi belum menghilang, dan pola susunan di tengah lapangan latihan di sebelah barat kota membiaskan cahaya dalam cahaya pagi. Para pelayan kerangka berbaris dalam antrian panjang dan menumpuk bahan-bahan yang disiapkan sebelumnya ke dalam posisi-posisi dalam formasi sebagaimana diperlukan. Kita sudah membuang-buang waktu. Jangan menyela kecuali ada sesuatu yang istimewa. Sang permaisuri bersandar di kursi. Jari-jari ramping bonekanya mengetuk-ngetuk sandaran tangan. Keberhasilan di tahap ketiga akan menjadi peningkatan kekuatan fisikmu yang signifikan. Wu Heng melihat ke bagian tengah formasi, di mana masih terdapat bekas hangus dari latihan terakhir. Dia tidak menolak kultivasi, namun proses ini memang tidak menyenangkan. Ketika para pelayan kerangka telah siap, Wu Heng berjalan menuju pola formasi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah ia tiba-tiba berhenti. Ada apa lagi? Sang ratu mengerutkan kening. Wu Heng membalikkan telapak tangannya, dan benda langka pisau ukir kebenaran muncul di tangannya. Katakan padaku, apakah mungkin untuk menulis ulang aturan kultivasi? Boneka permaisuri tiba-tiba condong ke depan, dan kilatan cahaya melintas di mata Liu Li. Coba saja, tapi ingat jangan lebih dari 3 kali. Wu Heng mengangguk dan berpikir dalam hati, percepat efisiensi penempaan tubuh. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari ujung pisau, membentuk rune-rune padat di udara. Apa yang berubah? Tanya Ratu. Latihan efisiensi. Jawab Wu Heng dan langsung berjalan ke formasi. Duduk bersila di tengah. Sang permaisuri kembali bersandar di kursinya dan berkata kepada orang di sampingnya, aktifkan formasi.
Hah, gelombang. Api membubung ke angkasa. Awan gelap menutupi langit di atas, dan guntur bergemuruh. Di tengah formasi itu, api berubah menjadi bilah-bilah tajam berwarna merah dan menyerbu ke dalam tubuh Wu Heng dengan panik. Dan guntur di atas kepalanya juga menyambar dengan hebat. Dibandingkan dengan penyerapan energi sebelumnya, kali ini energi mengalir deras seperti banjir. Ledakan. Pusaran energi itu melesat ke angkasa dan menyerbu ke pusatnya bagai tornado. Kekuatan dahsyat itu menjungkir balikkan kerangka-kerangka di dekatnya. Sang ratu menutupi dahinya dengan satu tangan. Jubahnya berdesir, dan menatap pemandangan itu dengan takjub, yang melahap energi bagaikan lubang tanpa dasar. Ini, sang ratu menyipitkan matanya sedikit. Setidaknya aku tidak akan mati. Di sisi lain, di rumah Sanara. Hari ini, Sanara, mengenakan gaun panjang yang elegan, duduk di ujung meja konferensi. Di bawahnya, para perwakilan kamar dagang yang berpakaian rapi berbisik-bisik tentang AC, lampu gantung, dan musik yang diputar di pengeras suara. Ketika sebagian besar orang sudah tiba, Sanara berkata sambil tersenyum, "Saya memanggil kalian semua hari ini untuk menyampaikan pengumuman. Treasure Island akan segera membuka kembali pameran dagangnya." Begitu kata-kata itu terucap, seruan pelan terdengar di ruang konferensi. Pameran terakhir tidak ada tandingannya. Tidak hanya menarik banyak pengunjung, tetapi juga meningkatkan penjualan para peserta pameran beberapa kali lipat, dan reputasinya pun melambung tinggi. Sekarang akan diadakan lagi. Kamar dagang mana yang tidak gembira? Kamar dagang kami sepenuhnya mendukungnya. Nyonya Sanela, mohon pertimbangkan barang dagangan baru kami. Kami tampil sangat baik di pameran terakhir, dan kali ini kami bahkan lebih percaya diri. Para perwakilan bergegas untuk merekomendasikan diri mereka sendiri, dan suasana menjadi riuh untuk beberapa saat. Sanara mengangkat tangannya pelan dan semua orang perlahan menjadi tenang. Ia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, kriteria seleksi kali ini akan lebih ketat. Kamar dagang yang berminat harus menyerahkan daftar pameran dan deskripsi detail ke balai kota dalam waktu 3 hari. Kami akan mempertimbangkan secara menyeluruh kualitas produk dan reputasi kamar dagang, lalu memilih yang terbaik. Melihat ekspresi serius semua orang, ia menambahkan, selain itu, untuk menghindari situasi penarikan diri dari pameran di tengah jalan dan pemborosan sumber daya seperti sebelumnya, kamar dagang terpilih harus membayar deposit 200 koin emas, yang tentu saja akan dikembalikan kepada Anda setelah pameran selesai. 200 koin emas bukanlah jumlah yang kecil, tetapi bagi Treasure Island saat ini, itu hanyalah ambang batas untuk menyaring ketulusan. Seorang perwakilan kamar dagang yang bertubuh gemuk bertanya dengan hati-hati, "Nyonya Sanela, dengan segala hormat, saya ingin tahu apakah akan ada barang dagangan baru yang dipamerkan di Treasure Island kali ini." Begitu kata-kata itu diucapkan, perhatian semua orang terpusat padanya. Hal yang paling menarik perhatian pada pameran terakhir adalah peluncuran produk-produk yang belum pernah ada sebelumnya oleh Treasure Island, termasuk jam tangan, pil, dan pena, yang semuanya menimbulkan sensasi. Jika ada produk baru kali ini, niscaya akan meneruskan popularitas terakhir kali. Sanara mengangkat sudut bibirnya sedikit, dan kilatan penuh arti melintas di matanya. Treasure Island tidak pernah mengecewakan. Kalimat sederhana itu menghangatkan hati semua orang yang hadir. Pertemuan itu berakhir di tengah antisipasi semua orang, dan para perwakilan bergegas pergi untuk mempersiapkan usaha mereka sendiri. Sanara juga keluar, menaiki kereta, dan menuju ke kelompok lambang ular untuk melanjutkan pembahasan lelang. Pelabuhan, angin laut bertiup lembut, dan Silagui dan Siyali berdiri di dermaga, menatap kapal yang perlahan mendekati pantai di depan mereka. Tak lama kemudian, beberapa elf turun dari dek dan melihat sekeliling. Senyum langsung mengembang di wajah para suster. Silagui berdiri berjinjit, melambaikan tangan, dan berteriak, "Bu, ke sini!" Wanita peri di kejauhan mendengar panggilan itu. Matanya berbinar, dan dia segera berjalan cepat bersama dua orang di sampingnya. Setelah mendekat, dia memandangi kedua putrinya dari atas sampai bawah. Nada. Suaranya dipenuhi dengan nada kesal. "Kalian terbungkus begitu erat dan berdiri begitu jauh. Apakah kalian takut kalau aku akan mengenali kalian?"
Silagui menggenggam tangan ibunya dan menjelaskan sambil tersenyum. Saya kepala pelayan pulau ini. Kalau saya muncul secara besar-besaran, orang-orang akan mengira saya sedang menjalankan misi, yang pasti akan menimbulkan keributan yang tidak perlu. Ya, kami melakukan ini setiap kali kami pergi keluar sekarang. Tambah si Yali dengan tatapan mata yang jenaka. Kondisi Sheila sekarang berbeda. Jadi dia harus benar-benar berhati-hati dengan dampaknya, kata seorang wanita berwajah ramah di belakangnya dengan lembut. Di sebelah wanita itu berdiri seorang peri laki-laki yang tinggi, berambut pirang, dan bermata biru. Para saudari itu berbalik dan menyapa serempak. Paman Adril, Bibi Lilanis. Pasangan ini adalah peri dan teman dekat orang tua Sheila. Pria peri itu tersenyum dan berkata, kami baru saja hendak keluar, dan kami mendengar ibumu datang ke sini. Jadi kami mengikutinya untuk menemuinya. Silagui tersenyum dan berkata, selamat datang. Pulau Harta Karun telah berkembang sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Saya akan mengajak Paman dan Bibi mengunjungi pulau itu dan menghabiskan beberapa hari lagi di sana. Wah, merepotkan sekali. Pria itu masih tersenyum. Si Yali menunjuk ke pinggir jalan dan berkata, kereta sudah siap. Ayo pulang dulu. Nanti kita bicara lagi. Tiba-tiba, ada beberapa orang lagi dan kereta tampak agak penuh sesak. Untungnya, para elf itu semuanya relatif ramping. Ibu dan anak perempuannya duduk di satu sisi, dan pasangan di seberangnya duduk di sisi yang lain. Si Yali bertanya, ayah tidak ikut denganmu. Dia sibuk. Jadi aku datang menemuimu saja, kata ibu sambil tersenyum. Lalu berkata dengan tidak sabar, kamu bilang di suratmu kalau kalian berdua punya pacar. Undang mereka makan malam nanti. Telinga Silagui sedikit memerah. Dan ia berkata tanpa daya, Bu, ibu terlalu tidak sabaran. Seharusnya ibu minta pendapat orang lain dulu, kan? Sang ibu melambaikan tangannya. Kalau begitu, mintalah dan cobalah untuk membuatnya datang. Bibiku mengambil alih percakapan dan berkata dengan sungguh-sungguh, senang bertemu dengannya. Kamu masih muda, dan kamu harus selalu membiarkan keluargamu memeriksa teman-teman yang kamu buat di luar untuk melihat apakah mereka cocok. Saat roda-roda sepeda meluncur di jalan berbatu, kedua saudari itu saling tersenyum, dengan manis dan sedikit gugup di mata mereka. Wanita dari pasangan di seberangnya mengambil alih percakapan dan berkata dengan sungguh-sungguh, senang bertemu denganmu. Kamu masih muda, dan kamu harus selalu membiarkan keluargamu memeriksa teman-teman yang kamu buat di luar untuk melihat apakah mereka cocok. Kedua saudari itu saling berpandangan, dan Silagui mengangguk dan berkata, ayo kita kembali ke kediaman dulu. Kita akan bertanya apakah mereka punya waktu dan mencoba membujuk mereka untuk datang. Ya, ibu menjawab dengan puas. Kereta itu bergerak maju perlahan-lahan. Dan si Yali bertindak seperti pemandu, memperkenalkan beberapa tempat dan bangunan di sepanjang jalan. Mereka tidak berhenti sampai mereka tiba di kediaman Diaken. Begitu memasuki rumah, AC yang sejuk dan dekorasi yang indah langsung menarik kekaguman wanita peri itu. Treasure Island memang pantas menyandang reputasinya. Bahkan akomodasinya pun sangat nyaman. Kudengar tempat ini paling spektakuler di malam hari. Pulau Harta Karun dikenal sebagai mutiara laut zamrud dan tak akan padam sepanjang malam. Peri laki-laki itu melanjutkan, nanti kalau sudah waktunya, saya lihat, kata perempuan itu sambil terus melihat-lihat ruang tamu dengan santai. Lokasi kamar tidur. Sang ibu memeriksa setiap ruangan seperti seorang detektif. Dia masuk ke kamar mandi dan menatap 3 handuk di rak, sedikit mengernyit. Berapa orang yang tinggal di sini? Kenapa 3 handuk? Oh, itu untuk menyeka kaki. Si Yali bereaksi cepat. Yang untuk usap kaki dan muka itu gabungkan ya? Tanya sang ibu. Mungkin aku pergi terburu-buru dan membuangnya begitu saja. Si Yali segera menjelaskan. Silagui memegang dahinya tanpa daya. Bu, bisakah ibu berhenti bersikap seolah-olah ibu sedang menyelidiki sebuah kasus? Sang ibu melirik kedua saudari itu dengan curiga dan berkata, saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan kalian. Kau benar, kembalilah dan ngobrol dengan Paman Adril dan yang lainnya. Tidak baik meninggalkan mereka di sana, kata Silagui segera. Sang ibu mendengus dan kembali ke ruang tamu untuk mengobrol dengan pasangan peri itu.
Wanita itu menyesap tehnya dan bertanya dengan santai. Kudengar penguasa Pulau Wuheng akhir-akhir ini menjadi sangat terkenal. Sila Gui. Kau pasti kenal dia, kan? Sebelum Sila Gui sempat bicara, ibunya segera menjawab, tentu saja aku kenal dia. Mereka dulu wakil dia Ken Treasure Island. Tapi Wu Heng begitu berbakat sehingga ia menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang. Oh, karena kita sudah kenal lama. Bukankah dulu sepertinya ada percikan di antara kalian? Peri laki-laki itu menatap Sheila Rose sambil tersenyum. Mata Sila Gui langsung melebar. Wanita itu terbatuk pelan dan merendahkan suaranya. Manusia dan elf pada dasarnya sangat berbeda. Lagi pula, kudengar pemilik pulau lebih menyukai orc, terutama yang berambut tebal. Engah, si Yali hampir menyemburkan air, dan wajah Sila Gui pun memerah. Sang ibu melotot ke arah mereka berdua dan bertanya, apakah kalian bertanya? Apa yang kau tanyakan? Sila Gui tercengang. Apakah pacarmu akan datang malam ini? Aku tanya. Aku menunggu balasan. Kata Sila Gui cepat-cepat. Kamu bahkan belum keluar rumah. Apa yang kamu tanyakan? Sang ibu menyipitkan matanya dengan curiga. Pulau Harta Karun punya alat komunikasi. Jadi jangan khawatir. Kata Sila Gui tegas. Melihat tidak bisa mengajukan pertanyaan lagi. Sang ibu pun menyerah dan meneruskan obrolannya dengan pasangan peri itu. Kedua saudari itu bergegas meninggalkan rumah itu dengan dalih urusan perkumpulan. Setelah langkah kaki itu menghilang, wanita itu mendesah. Kurasa putra bungsu Asosiasi Perdagangan Moonlight Fin cukup baik. Kalau anak yang kau temui malam ini tidak cocok untukmu, sekalian saja kau bujuk dia. Ibu saya mengelus cangkir tehnya dan ragu-ragu. Mereka selalu punya pendapat sendiri. Orang yang mereka pilih haruslah orang baik. Kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Wanita itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Ras dan kepribadian itu nomor 2. Kuncinya adalah Sila Gui sekarang memegang posisi penting. Berapa banyak orang yang mengincar posisinya? Jika kita mempercayakannya kepada orang yang salah, bukankah masa depannya akan terancam? Sang ibu terdiam sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Kita lihat saja nanti malam. Di sebelah barat kota, tempat pelatihan, api pun padam dan awan pun menghilang. Wu Heng mengepulkan asap panas saat dia terhuyung keluar dari formasi. Sang permaisuri bersandar malas di kursinya. Roknya menjuntai seperti air mengalir, dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Wu Heng menyeka keringat di wajahnya dan memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Aku hampir meledak karena energinya. Lagi pula kau tidak akan mati. Sang ratu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan para kerangka segera mulai meninggalkan area itu. Dia mengetuk sandaran tangan dengan ujung jarinya dan menambahkan, coba tambahkan aturan lain besok untuk mengurangi rasa sakit saat latihan hingga setengahnya. Kenapa kamu tidak menyebutkannya tadi? Wu Heng menggosok bahunya sambil menyeringai. Bukankah itu terlintas dalam pikiranmu sendiri? Sang ratu membalas. Kita kembali dulu. Wu Heng tidak banyak bicara dan membawanya kembali menggunakan teleportasi. Sekelebat cahaya melintas, dan dua sosok muncul di pelataran rumah pemilik pulau itu. Begitu ia menemukan pijakannya, Mini keluar dari koridor. Tuan, Diakon Sila Gui menelepon dan mengatakan ibunya telah tiba di pulau. Ia bertanya apakah Anda punya waktu untuk makan malam bersama malam ini. Hah, Wu Heng tertegun. Sang ratu tiba-tiba tersenyum. Oh, kau mau bertemu orang tuanya. Kalau mereka dengar kau menculik kedua putri mereka, mereka mungkin akan merebusmu jadi sup. Bab 1073 manusia tidak bisa melakukan itu. Wu Heng mengabaikan godaan permaisuri dan berbalik bertanya pada Mini. Apalagi yang dikatakan Sila Gui. Mini mengikutinya ke ruang tamu dan, sambil membantunya melepas mantel, berkata, sudah kubilang telepon lagi begitu sampai. Kamu kedengaran cemas. Baiklah, aku akan segera menghubunginya. Wu Heng mengangguk. Pelayan kucing Robe menyerahkan secangkir es teh pada waktu yang tepat. Wu Heng mengambil cangkir teh, mengeluarkan ponselnya dari cincin luar angkasa, dan menghubungi nomor Sila Gui. Panggilan itu segera tersambung, dan suara Sila Gui sedikit cemas. Kemana kamu pergi tadi? Aku sedang berlatih teknik pemurnian tubuh dan menyimpan ponselku di cincin luar angkasaku, tapi tidak menyadarinya. Wu Heng menjelaskan.
Ku dengar ibumu ada di sini. Suara Silagui tiba-tiba terdengar ragu. Dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Kalau kamu tidak nyaman, ku katakan saja kamu sedang di laut. Tidak, apa yang kamu ceritakan pada ibumu tentang pekerjaanku? Kapten, ada apa? Ada apa? Katakan saja padaku. Dia pikir, pacar si Yali dan aku adalah dua orang yang berbeda. Suara Silagui semakin pelan. Lalu, kamu mau ikut? Si Yali menyela dari ujung telepon. Wu Heng, menurutmu siapa yang akan menjadi pacar yang lebih baik? Tanpa menunggu Wu Heng menjawab, dia buru-buru menambahkan, tidak apa-apa kalau kamu tidak datang. Tunggu saja beberapa hari sampai ibuku kembali dan semuanya akan baik-baik saja. Wu Heng mengerutkan kening. Lebih baik aku maju. Aku tidak bisa menjauh selamanya. Benarkah? Kata Silagui dengan nada cemas. Ini terlalu merepotkan. Dan jika sampai bocor, mungkin akan berdampak buruk padamu. Apa masalahnya? Dan dengan terus-menerus menghindarimu, ibumu malah makin curiga. Keheningan menyelimuti ujung telepon untuk beberapa saat. Dan Silagui bertanya dengan suara rendah, lalu identitas apa yang ingin kau gunakan? Pergi saja dan temui dia seperti biasa. Wu Heng menjawab dengan santai. Bagaimana dengan asosiasinya? Bagaimana kalau mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan kita? Biarkan ibumu merahasiakannya. Lagi pula, mengingat status Treasure Island saat ini, kurasa asosiasi tidak akan ikut campur dalam masalah ini sekarang. Wu Heng menganalisis. Kedua saudari itu berbisik-bisik di ujung telepon. Setelah beberapa saat, Silagui berkata, lalu kamu akan berperan sebagai pacar siapa? Tidak bisakah keduanya? Tidak. Kedua saudari itu menolak serempak. Suara mereka begitu keras sehingga bahkan Robert, yang berdiri di samping mereka, menajamkan telinganya. Silagui berkata dengan malu dan marah, memalukan sekali. Dan ibuku pasti tidak akan menerimanya. Si Yali mengambil telepon dan berkata, bagaimana kalau begini? Kamu bisa muncul sebagai pacar Silagui. Dan aku akan bilang kalau aku punya misi sementara di laut. Nanti aku jelaskan ke ibuku. Ayo, kata Sheila, kamu dan Wu Heng sudah saling kenal sejak lama. Kalau aku tiba-tiba bilang ke ibuku kalau aku bersama pemilik pulau, dia pasti akan merasa aneh, kata si Yali. Ujung telepon yang lain kembali terdiam. Dan akhirnya Silagui bertanya dengan suara rendah, Wu Heng, bagaimana menurutmu? Aku akan mendengarkanmu, kata Wu Heng lembut. Kita masih punya banyak waktu. Kita bisa santai saja. Setelah kalian semua menjadi pahlawan, kalian tidak perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Kata-kata ini membuat Silagui jelas merasa rileks. Kamu benar. Dulu, menjadi pahlawan merupakan mimpi yang mustahil. Tetapi di Treasure Island, itu hanya masalah waktu. Selama Anda mencapai level 18, dengan reputasi Treasure Island, promosi ke pahlawan sudah dekat. Pada saat itu, apa pentingnya pandangan duniawi? Kalau begitu, beres, kata Wu Heng. Kamu bisa pesan meja di restoran di pusat hiburan. Tempat kami lebih strategis. Baiklah, aku akan mengaturnya nanti, kata Silagui. Setelah masalahnya selesai, mereka bertukar basa-basi lagi sebelum menutup telepon. Wu Heng meletakkan ponselnya. Minnie duduk di sampingnya. Matanya menyipit membentuk bulan sabit. Tuan, apakah Anda akan menghadiri perjamuan malam ini? Baiklah, pergilah menemui Ibu Sheila. Minnie langsung berdiri dengan semangat. Aku akan mengambilkanmu gaun. Ini pertama kalinya kamu bertemu dengan seorang tetua. Jadi kamu harus berpakaian formal. Baiklah, aku serahkan padamu. Wu Heng tersenyum dan memperhatikan Minnie dan Robin naik ke atas. Ruang tamu baru saja hening sejenak ketika para saudari peri kayu kembali dari luar setelah menyelesaikan latihan pemurnian tubuh mereka. Ketika mereka melihat Wu Heng, mata mereka berbinar. Suster Sylvain mempercepat langkahnya, membungkuk, dan berkata, Tuan, terima kasih atas hadiah yang Anda berikan kepada saya kemarin. Lalu dia berkata dengan sedikit malu, aku tertidur tadi malam dan tidak sempat mengucapkan terima kasih dengan benar. Fokus saja pada peningkatan kekuatanmu. Tak perlu sungkan-sungkan, kata Wu Heng lembut. Suster Sylvain tersenyum manis dan berkata, kita harus bekerja keras dan memenuhi harapan orang dewasa.
Wu Heng memandang orang-orang yang mendekat dan berkata, dalam beberapa hari, Pulau Harta Karun akan membantu kantor pusat asosiasi membangun fasilitas pembangkit listrik. Proyek ini akan memberi kalian banyak pahala, dan kami akan menukarnya dengan sejumlah peralatan dan barang langka. Ketika semua orang yang hadir mendengar ini, kegembiraan tampak di wajah mereka. Baiklah, kalian istirahat dulu. Aku akan ke atas untuk mandi. Wu Heng berdiri dan berjalan ke atas. Setelah mandi dan berganti pakaian, Wu Heng kembali ke ruang tamu dan mendapati Sanara menunggunya. Bagaimana pengaturannya? Wu Heng bertanya dengan santai. Sanara menyilangkan kakinya dengan anggun. Pameran dagang sudah diatur, dan berbagai kamar dagang sedang mempersiapkan materinya. Mengenai lelang, Letili akan berkonsultasi dengan kantor pusat konsorsium. Tapi kalaupun mereka tidak jadi menyelenggarakannya, dengan kekuatan Treasure Island saat ini, kita masih bisa menyelenggarakannya sendiri. Wu Heng tersenyum dan merangkul bahunya. Seperti dugaanku, aku merasa lebih tenang menyerahkannya padamu. Jangan sok-sopan begitu, dengus Sanara. Tapi ia tak menggeser bahunya. Ruang pameran perlu direnovasi. Lebih baik kau yang mengurusnya. Hubungi saja tim desain di pulau ini untuk bekerja sama, kata Wu Heng. Sanela mengangkat alis dan melirik para saudari peri kayu di dekatnya, sambil memberi isyarat. Siapa yang mengeluh kalau aku kurang rajin berlatih tadi malam? Beberapa orang masih berlatih di tengah malam, dan sekarang mereka mau memberiku begitu banyak tugas. Mendengar ini, Eluria melotot ke sini, tetapi akhirnya tetap diam. Aku memberikannya padamu karena aku percaya padamu. Wu Heng mendekatkan wajahnya ke telinga wanita itu dan merendahkan suaranya. Tapi kau benar-benar tidak boleh tertinggal dalam latihan. Sanela, mendesah pelan. Aku tahu. Setelah aku selesai mengatur ini, aku akan menghabiskan setiap hari di tempat latihan. Oke. Saat senja, Silagui dan Siyali membawa ibu mereka dan pasangan peri ke kota hiburan. Lampu kristal menerangi aula dengan kemegahan keemasan, dan para tamu dengan pakaian elegan berjalan berkeliling. Sang ibu memandang sekeliling dengan takjub. Jari-jarinya tanpa sadar membelai pegangan tangga berlapis emas. Tempat ini lebih mewah daripada istana kerajaan. Istana kerajaan tak ada apa-apanya dibandingkan tempat ini. Siyali memimpin jalan sambil tersenyum. Ini milik Tuan Pulau Wu Heng. Itu cukup pintar. Suami peri itu mengangguk. Ketiganya terkejut saat mengikutinya ke atas dan masuk ke ruang pribadi restoran. Wanita peri itu merendahkan suaranya dan berkata, sepiring makanan di sini mungkin menghabiskan ratusan koin emas, kan? Tidak apa-apa, harga di pulau ini tidak semahal itu, kata Siyali sambil tersenyum. Setelah beberapa orang duduk, pelayan membawakan teh, menuliskan pesanan makan malam, dan meninggalkan ruangan. Wanita peri itu bertanya, kapan pacarmu akan tiba? Pacar Silagui akan datang, kata Siyali dengan sedikit penyesalan. Pacarku sedang di laut. Kebetulan sekali, mata wanita itu berbinar. Sheila, apa pekerjaan pacarmu? Dia juga dari perkumpulan. Wanita itu berkata penuh arti. Mungkinkah karena statusmu sebagai diaken? Anak muda zaman sekarang. Silagui tersenyum dan berkata, dia memegang posisi yang lebih tinggi di asosiasi daripada saya. Sekalipun dia diaken dari tempat lain, aku rasa dia tidak layak untukmu. Wanita itu melanjutkan, dari ras apa? Ras manusia, itu tidak akan berhasil. Bagaimana manusia dan elf bisa hidup berdampingan dan berumur panjang? Saat itu, kau masih di masa keemasanmu, dan dia akan tua dan sengsara. Belum lagi masalah emosionalnya. Kau harus mengurus orang tua itu nanti, kata wanita itu segera. Awalnya, saya ingin bertanya tentang pekerjaan orang tersebut. Siapa saja anggota keluarganya, dan apa industri yang mereka geluti. Namun, setelah mendengar bahwa itu adalah ras manusia, semua pertanyaan selanjutnya terabaikan. Berdasarkan poin ini saja, mustahil bagi para elf untuk hidup berdampingan dengan manusia. Anak-anak adalah salah satu aspeknya. Para elf memiliki ide-ide avant-garde, dan generasi elf yang lebih muda, khususnya, tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Namun, masalah hidup berdampingan dengan manusia adalah umur mereka yang terlalu pendek.
Manusia menjadi tua setelah 80 tahun, sementara para elf masih muda. Siapa yang ingin anak-anaknya bergantung pada orang lain untuk mendapatkan dukungan di masa tua mereka hanya dalam beberapa dekade? Wajah ibuku pun berubah serius. Ia sangat tidak puas mendengar hal itu. Aku sudah melihatnya. Dan kurasa kita mungkin akan berpisah setelah makan malam kali ini. Wanita itu mendekat dengan penuh semangat. Aku akan mengenalkanmu pada seseorang yang lebih baik. Dia putra bungsu dari Serikat Dagang Moonlight Fin. Dia kaya dan tampan. Kalau kalian berdua menikah, Silagui mengerutkan kening. Tetapi bahu si Yali gemetar karena berusaha keras menahan tawanya. Tepat ketika suasana menemui jalan buntu dan Silagui tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Pintu kotak itu tiba-tiba terbuka. Sesosok tubuh melangkah memasuki ruangan. Halo, Bibi. Semua orang menoleh. Lalu ruangan menjadi hening sejenak. Bu, ini Wu Heng. Silagui cepat-cepat melangkah maju dan menggenggam lengan pria itu. Dia sekarang ketua perkumpulan. Mata semua orang terbelalak saat mendengar ini. Itu benar-benar Wu Heng. Bagaimana dengan cinta Silagui dan Hiro? Klik, gelas anggur sang suami peri pecah ke tanah. Dan wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ibu Silagui tertegun dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Melihat situasi yang sedikit canggung, Silagui menyenggol pinggang Wu Heng dengan sikunya. Wu Heng, ini ibuku. Dan keduanya adalah Paman Adril dan Bibi Lilanis. Halo, Bibi. Wu Heng mengangguk ke arah dua peri lainnya. Selamat malam, kalian berdua. Tabrakan gelombang. Pasangan peri itu segera berdiri dan memberi hormat. Salam, Kepala Wu Heng. Sang ibu pun berdiri dan melaksanakan tata krama peri. Duduk, tidak perlu sungkan. Wu Heng mengeluarkan dua kotak kayu berukir dari cincin luar angkasanya dan dengan lembut mendorongnya ke depan ibu Silagui. Ini hanya hadiah kecil. Semoga kamu suka. Kotak kayu itu dikirim. Dan sang ibu tanpa sadar membukanya dan melihatnya. Dua tabung ramuan zamrud tergeletak tenang di dalam lapisan beludru. Wu Heng menjelaskan. Ini ramuan penenang fisik yang diproduksi oleh Treasure Island. Karena jumlahnya terbatas, kami hanya mampu membeli 2 botol. Si Yali, yang berdiri di samping, berkata dengan kooperatif. Kita mendapat lebih dari 6.000 koin emas di lelang terakhir. Sang ibu tersentak dan hampir menjatuhkan kotak kayu itu. 6.000 koin emas cukup untuk membeli semua kebun buah di hutan peri. Ini terlalu mahal. Sang ibu menolak tanpa sadar. Wu Heng tersenyum dan berkata, aku seharusnya datang mengunjungimu sejak lama. Tapi aku tidak bisa pergi. Sang ibu melirik putrinya, dan melihat Silas sedang tersenyum dengan rona merah di pipinya. Tiba-tiba aku berpikir, mungkin tidak ada yang salah dengan menikahi manusia, dan pahlawan memiliki umur yang panjang. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilnya dulu. Kudengar kau suka ikan todak emas di pulau ini. Tanya Wu Heng tiba-tiba. Besok aku akan meminta seseorang untuk mengumpulkan lebih banyak dan membawanya kembali untuk dicoba keluargaku. Kamu tahu ini, mata sang ibu berbinar, dan pertahanannya langsung runtuh. Pihak lain adalah pahlawan, dan dia masih bisa menyadari hal-hal ini. Sepertinya dia sangat menyayangi putrinya. Silagui tersipu dan mencubit lengannya. Aku baru saja menceritakannya kepadamu dengan santai, dan kau benar-benar mengingatnya. Suasana makan malam berangsur-angsur menjadi hidup. Ketika Wu Heng menyebutkan persiapan villa liburan untuk orang tuanya di pulau itu, ibunya tersenyum lebar. Anak ini cukup baik. Setelah makan sebentar, Silagui berkata, aku mau mengantar ibuku ke atas untuk dipijat. Kamu mau ikut? Aku tidak akan pergi. Aku ada urusan lain nanti. Wu Heng menatap ibu Silagui dan berkata sambil tersenyum. Bibi, aku sudah menyapa semua orang di sini. Silakan bersenang-senang dan menginaplah di sini malam ini. Aku ada urusan lain. Jadi aku tidak akan menemanimu. Baiklah. Lanjutkan saja. Bisnis itu penting, kata ibu sambil tersenyum. Wu Heng mengangguk ke arah pasangan peri itu lagi, lalu berjalan keluar. Silagui juga berdiri dan berkata, aku akan membawamu ke sana. Keduanya pergi. Wanita itu berkata dengan heran. Si Yali, mengapa kamu tidak mengatakan pacar Silagui adalah Wu Heng? Si Yali berkata, Wu Heng tidak mengizinkan kami mengatakannya. Jadi kami tidak bisa mengatakan apapun.
Ya, bagaimana mungkin kita bicara omong kosong tentang pahlawan? Cukup kita tahu saja. Dan jangan beritahu siapapun di luar, kata ibu serius. Aku tahu. Wanita itu mengangguk dan menatap si Yali lagi. Si Yali, apa ras pacarmu? Ah, koridor di luar ruangan pribadi. Sheila keluar tepat setelahnya. Wu Heng tersenyum dan berkata, aku melakukannya dengan cukup baik, bukan? Sila Gui memeluknya dan membenamkan kepalanya di lengannya. Kamu sungguh baik. Ada apa? Wu Heng menepuk punggungnya. Kamu bahkan ingat makanan kesukaan ibuku dan menyiapkan hadiah yang begitu mahal. Sila Gui mengangkat wajahnya dengan mata berbinar. Aku bisa melihat ibuku sangat puas. Kamu baik sekali. Bukankah? Memang seharusnya begitu. Wu Heng mengusap kepalanya. Besok aku akan mengajak ibumu membeli rumah. Kan? Sila Gui menggelengkan kepalanya. Kamu urus urusanmu dulu. Aku akan mengajaknya jalan-jalan. Dan kalau aku menemukan seseorang yang aku suka, aku akan membicarakannya denganmu. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Sebentar lagi akan ada pameran dagang di pulau ini. Membiarkan ibumu tinggal beberapa hari lagi akan membuatnya bisa ikut bersenang-senang. Oke, Sila Gui bersandar di lengannya dan mengangguk lembut. Aku juga ingin pergi ke rumahmu untuk menemani kalian berdua. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya. Sila Gui berkata dengan sedih, tunggu beberapa hari. Ibuku ada di sini. Taruh saja di rekeningku. Dan bayar aku beserta bunganya nanti. Bisik Wu Heng di telinganya. Aku tahu. Sila Gui mengangguk. Lalu berkata, aku akan kembali. Ya, Wu Heng mengangguk. Sila Gui kembali ke kamar pribadi. Dan Wu Heng menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumah pemilik pulau. Rumah besar pemilik pulau. Semua lampu di rumah menyala. Di ruang tamu, Xiao Xiao sedang mengupas kacang untuk burung beo mahkota merah sambil mengajarinya tabel perkalian. Dari ruang pelatihan, orang bisa mendengar teriakan para wanita selama pelatihan dan suara senjata beradu. Wu Heng menyapa Xiao Xiao, naik ke atas dan berjalan ke ruang belajar. Saat malam semakin gelap, kembalilah ke kamar untuk beristirahat. Pagi hari, jalan komersial. Kabut pagi belum menghilang, dan sinar matahari bersinar menembus awan menuju jalan-jalan berbatu biru. Udara dipenuhi aroma roti yang baru dipanggang, dan toko-toko segala jenis mulai menutup pintunya satu demi satu, siap menyambut hari bisnis baru. Jelas ada lebih banyak orang di jalan daripada biasanya. Para pedagang mendorong gerobak kayu mereka yang penuh barang dagangan dan mulai berteriak-teriak meminta barang dagangan mereka dijual. Para pedagang berpakaian mewah berjalan memasuki kedai dalam kelompok 3 atau 5 orang. Ada pula anak-anak yang kejar-kejaran dan bermain di jalan, yang ditendang 2 kali di pantat oleh para kurcaci yang marah dan mulai menangis keras. Tiba-tiba, suara lonceng tembaga yang jelas datang dari arah area pusat. Saya melihat segerombolan penjual koran mengendarai sepeda hijau tua melaju kencang, dengan tumpukan koran di jok belakang. Lihat, lihat. Teriak wartawan itu sambil memarkir mobilnya. Pameran komoditas Treasure Island kedua dijadwalkan tanggal 8 bulan depan. Pertunjukan baru, The Legend of White Snake, dari gedung opera akan segera tayang. 50 koin tembaga per orang. Siapa cepat dia dapat. Kerumunan orang berkumpul seolah-olah ditarik oleh magnet. Seorang cendekiawan berkacamata berbingkai emas mengambil sebuah salinan terlebih dahulu dan dengan antusias membukanya. Beberapa orang yang berpakaian seperti pengusaha di dekatnya mendesaknya. Baca cepat. Kamar dagang mana yang telah dipilih? Orang-orang lainnya yang mengambil koran-koran itu dikepung dan diinterogasi. Atau melarikan diri sambil membawa koran-koran itu. Untuk sementara waktu, seluruh pulau membicarakan pameran dagang. Lokasi pelabuhan. Angin laut yang asin dan lembab bertiup ke arahku. Membawa suara burung camar. Lebih dari selusin kapal kargo tertambat rapi di dermaga, dan para pekerja membawa kotak-kotak berisi koran yang dikemas ke dek. Surat kabar ini juga akan dikirim ke berbagai tempat dengan kapal dagang. Rumah Lilith. Wu Heng duduk di depan radio, mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Wu Heng, suara pemimpin kurcaci itu menggelegar dari ujung radio yang lain. Aku sudah tahu segalanya tentang Deep Forge. Mereka memang bersalah. Asalkan Ketua Bruno paham betul tentang hal ini, jawab Wu Heng. Si kurcaci bersenandung.
lalu bertanya, "Di mana mereka?" "Tidak, ada yang salah. Saya hanya mengurung mereka dulu dan tidak menghukum mereka sama sekali," kata Wu Heng. Pihak lain tampak lega. "Beritahu aku syaratnya. Bagaimana kita bisa membebaskannya?" Bab 1074 Iman meningkat lagi. Kedua kurcaci yang dibawa pergi itu sama-sama berlevel 19, yang menjadikan mereka profesional teratas dalam pasukan manapun. Sikap Bruno yang bersemangat juga sudah diduga. Para kurcaci memang selalu protektif terhadap kaumnya sendiri, apalagi kaum elit seperti mereka. "Menurutmu, kondisi apa yang cocok?" Ketua Bruno. Wu Heng membalas pertanyaan itu. Terdengar napas berat dari ujung radio. Setelah beberapa saat, Bruno berkata dengan suara berat, "Pulau Harta Karun tidak kekurangan koin emas. Kita salah kali ini. Bagaimana kalau begini?" Dia berhenti sejenak, seolah-olah sedang membuat keputusan besar. Lalu berkata, "Atas nama pemimpin, saya berjanji bahwa mulai sekarang kalian dapat menggunakan Molten Core tanpa batas waktu, tanpa harus membayar biaya apapun." Wu Heng mengangkat alisnya, dan mata Lilith sedikit melebar. Setiap kali penggunaan Molten Core menghabiskan biaya 2.500 koin emas, yang mana tidak berarti apa-apa bagi Wu Heng, dan tidak berarti apa-apa bagi seluruh komunitas kurcaci. Namun Anda juga dapat mendengar lapisan makna lainnya. Barang langka ini bukan milik Wu Heng, tetapi dia memiliki hak untuk menggunakannya tanpa batas. Terutama karena Wu Heng dapat melihat kemajuan peleburan, dan akan pergi ke sana sering setelah mengumpulkan bahan-bahan aneh. Itu memang lebih tulus daripada kompensasi lainnya. "Oke." Wu Heng menyetujui dengan lugas. "Oke," jawab Bruno. Terdengar seolah tak menyangka negosiasi akan berjalan mulus. "Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan perintah pemimpin ke Pulau Harta Karun. Mulai sekarang, kau akan pergi ke sana membawa perintah itu. Saat para kurcaci melihatmu, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan." Wu Heng kemudian bertanya, "Haruskah saya segera membebaskannya, atau menunggu pengaturan selanjutnya?" Pemimpin kurcaci itu berkata, "Biarkan saja mereka pergi dan biarkan mereka kembali dengan sendirinya." Pada saat ini, Lilith tiba-tiba mengambil alih mikrofon dan berkata, "Pulau Harta Karun cukup jauh dari wilayah kurcaci. Jika kita melepaskan mereka langsung, akan sulit melacak mereka di sepanjang jalan." Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, "Mengapa tidak membiarkan mereka mengikuti kapal-kapal asosiasi? Setiap pelabuhan punya catatan, dan semua orang bisa tenang. Ini karena saya takut kedua orang ini akan mati atau hilang di tengah jalan, dan akan sulit untuk menjelaskannya." Pemimpin kurcaci itu tidak banyak bicara. "Baiklah, Lilith. Buat beberapa pengaturan dan suruh mereka pergi ke asosiasi untuk menghindari masalah lebih lanjut." "Oke," Lilith setuju. Lalu berkata, "Minta orang-orangmu untuk tenang. Situasinya baru saja stabil. Jika sesuatu terjadi lagi, Anda tidak akan dapat lepas dari tanggung jawab." Si kurcaci mendengus dingin. Kemarahannya tampak jelas dalam kata-katanya. "Jaga juga vampir-vampirmu dan berhentilah menatap yang lain." Keduanya saling menghibur dengan beberapa patah kata dan kemudian menutup telepon. Wu Heng menatap Lilith dan berkata, "Aku telah mengunci kedua kurcaci itu di dalam rumah besar. Haruskah aku membiarkan mereka keluar sekarang? Jangan tinggal di sini. Pergilah ke halaman. Dan aku akan membawa mereka ke asosiasi nanti," kata Lilith. Keduanya menuju ke halaman. Wu Heng dengan santai membuka teknik mansion dan memerintahkan ke dalam. "Bawa mereka keluar." Kerangka itu keluar sambil menggendong kurcaci yang terkurung dan melemparkannya ke tanah seolah-olah tengah membongkar muatan. Kedua kurcaci itu berlutut dan berdiri. Rambut mereka acak-acakan dan jenggot mereka yang dikepang rapi pun acak-acakan. Rumah besar itu adalah ruang hidup yang dibangun di mana Letili dapat menjalani kehidupan normal, tetapi yang pasti tidak termasuk tahanan. Cukup baik untuk bisa menyediakan makanan. Kedua lelaki itu tampak seperti pemabuk yang dikeluarkan dari tong anggur, kecuali mata mereka yang masih bersinar. Setelah terbiasa dengan lingkungan luar, saat mata mereka bertemu dengan Lilith, pupil mereka tiba-tiba menyempit. Dan kemudian saat mereka menoleh ke Wu Heng, pupil mereka membesar lagi dalam sekejap. "Salam. Salam untuk kedua pemimpin."
Kedua kurcaci itu segera memberi hormat. Lilith menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan nada tegas, Bruenor menukar penggunaan inti cair dengan nyawa kalian. Sekarang ikuti aku ke persekutuan. Lalu bawa kapal persekutuan kembali ke wilayah kurcaci. Baik, Tuan Kepala. Keringat dingin membasahi dahi si kurcaci. Selama masa penahanan di rumah besar itu, juga dianalisis bahwa orang yang pergi ke kastil Deep Furnace adalah Wu Heng yang menyamar. Sudah cukup baik kalau aku bisa menyelamatkan hidupku sekarang. Lilith menegur pelan. Kau harus belajar dari kesalahanmu kali ini. Kalau kau berani berbuat apa-apa lagi, kau tidak akan seberuntung itu lain kali. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Setelah mengatakan itu, Lilith berhenti bicara. Lagi pula, dia bukan vampir. Jadi tidak ada gunanya bicara lagi. Ayo ke asosiasi. Lalu dia langsung keluar. Kedua kurcaci itu memberi hormat lagi kepada Wu Heng, lalu berbalik dan mengikutinya keluar. Wu Heng menyaksikan beberapa orang menghilang dan menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumah Tuan Pulau. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Begitu Wu Heng melangkah ke aula, dia melihat Xiao Xiao dan Benny meringkuk di sofa, membicarakan sesuatu, dan mendengar ledakan tawa. Mendengar langkah kaki, Xiao Xiao berbalik dan melihat Wu Heng. Ia segera berlari dan meraih tangannya. Paman. Paman tidak terlihat sejak pagi tadi. Kemana saja Paman? Aku pergi ke Lilith dan bicara dengan pemimpin kurcaci tentang pertukaran kedua kurcaci itu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Duduk di sofa. Aku menggunakan Molten Core gratis untuk menukar keduanya. Hanya itu, mereka sangat sombong sebelumnya, kata Xiao Xiao dengan nada tidak puas. Benny juga berkata, kita tidak membutuhkan uang sedikit ini. Ini berbeda, ini uji coba gratis permanen. Wu Heng tersenyum dan menjelaskan, tidakkah kau merasa bahwa, selain tidak memilikinya di tangan kita, ini sama saja dengan memiliki barang yang sangat langka. Benny mengangkat alisnya. Sudut pandangmu tampaknya benar. Ini berkata, wow, kurcaci sangat murah hati. Lagi pula, memberi bantuan kepada kurcaci lebih hemat biaya daripada meminta tebusan secara langsung. Wu Heng melanjutkan, di mana bibimu? Dia ada di atas. Kamu mau meneleponnya? Xiao Xiao menggoyangkan kakinya. Telepon dia dan ayo kita berlatih, kata Wu Heng. Oke, Xiao Xiao setuju. Dan jiwanya meninggalkan boneka itu dan terbang ke atas. Tak lama kemudian, sang ratu turun perlahan sambil berpegangan pada pegangan tangga. Xiao Xiao Piao berada di sampingnya, berbicara tentang penebusan dosa kedua kurcaci. Sudah beres. Sang ratu berjalan menaiki tangga. Baiklah, mereka akan pergi dengan kapal asosiasi. Kalau ada yang tersesat, itu bukan salah kita, lanjut Wu Heng. Ayo kita berlatih dulu. Sang permaisuri datang dan dengan sendirinya meletakkan ujung jarinya di lengannya. Cahaya teleportasi menyala dan kedua sosok itu menghilang. Lapangan latihan kota barat. Para kerangka meletakkan material ke dalam formasi. Sementara sang permaisuri selesai menggambar rune di tubuhnya. Setelah rune digambar, Wu Heng mengeluarkan pisau ukir kebenaran dan diam-diam melafalkan aturan yang ingin diubahnya. Yang pertama meningkatkan kecepatan kultivasi, dan yang kedua meminimalkan rasa sakit. Selama kultivasi, aturan mulai berlaku, dan energi tak terlihat meliputi area tertentu di sekitarnya. Setelah semuanya siap, Wu Heng berjalan memasuki formasi dan duduk bersila. Sang permaisuri bersandar malas di kursi dan berkata dengan santai, nyalakan api. Ledakan, pilar api merah melesat ke langit, dan kilat keperakan menyambar di langit. Wu Heng duduk bersila di tengah formasi. Pori-pori di sekujur tubuhnya melebar, seperti mulut orang rakus, dengan rakus melahap energi ganas. Tidak seperti sebelumnya, rasa sakitnya berkurang drastis setelah aturan diubah, sehingga dia bisa merasakan dengan jelas setiap aliran energi melalui tubuhnya. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara jernih seperti batu giok yang saling beradu, dan serat-serat ototnya ditata ulang seolah-olah terlahir kembali. Pusatkan pikiran dan tenangkan napas Anda. Mulailah berlatih latihan dengan konsentrasi penuh untuk meningkatkan efisiensi latihan Anda. Siang harinya, latihan berakhir. Wu Heng keluar dengan wajah memerah. Permaisuri mengaitkan sehelai rambut dengan ujung jarinya dan bertanya dengan santai, bagaimana?
Aku punya firasat. Aku akan bisa mempelajarinya setelah beberapa kali lagi, kata Wu Heng serius. Oh, sang ratu mengangkat alisnya. Kamu cukup percaya diri. Pisau ukir ini telah meningkatkan efisiensi kerja kami secara signifikan. Wu Heng segera menambahkan. Dan perusahaan Anda. Li Qin, sang ratu memutar matanya ke arahnya. Ayo kembali. Baiklah. Aku akan kembali ke dunia zombie sore ini. Wu Heng berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Lepaskan mantra teleportasi dan kembali ke rumah pemilik pulau. Setelah makan siang, Wu Heng menelepon Xiao Xiao dan memintanya pulang. Setelah semua hantu kembali, dia membuka pintu ruang belajar dan masuk. Dunia zombie, gerbang tertutup, dan Wu Heng melangkah di lantai beton yang berdebu, menimbulkan debu halus. Saya berjalan ke jendela dan membukanya. Dan angin sepoi-sepoi yang sejuk mencairkan pengap di ruangan itu. Di luar jendela, daun-daun gugur berwarna kuning tampak di jalan, dan beberapa kerangka sedang memegang sapu dan menyapu daun-daun gugur itu bersama-sama. Di Treasure Island, nuansa musim tidak terlalu terasa, tetapi sekarang sudah musim gugur. Setelah melepaskan hantu dan membagikan boneka dan ponsel, semua orang menemukan tempat duduk dan mulai membuka ponsel mereka untuk menjelajahi forum. Wu Heng juga mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor tersebut. Tak lama kemudian, suara percaya diri Li Yahong terdengar. Hei, Wu Heng, bagaimana keadaan pangkalan akhir-akhir ini? Tanya Wu Heng langsung. Penginjilan Global Suster Zhao baru saja berakhir. Ujar Li Yahong cepat dan jelas. Beliau mengunjungi berbagai basis besar dan menengah, membantu para penyintas disabilitas pulih. Kini gereja Lingqi diakui di seluruh dunia, dan tanggapannya cukup positif. Rencana penginjilan global diselesaikan ketika Wu Heng menyerahkan tongkat kekuasaan Vatikan kepada Zhao Yanqiu. Zhao Yanqiu pergi ke wilayah kurcaci dan berjalan mengelilinginya sepenuhnya. Transportasi di sini nyaman dan dapat mempersingkat waktu yang dihabiskan di jalan. Bagus sekali, kata Wu Heng sambil membuka panel untuk memeriksa nilai keyakinan. Iman, 36.510 per 50.000. 36.000. Ketika Wu Heng melihat angka ini, dia mengangkat alisnya. Pada tingkat ini, bukan tidak mungkin untuk membuat terobosan heroik sebelum akhir tahun. Basis kecil. Tidak ada pengaturan. Terdengar jeda di ujung telepon. Banyak poster pencil masih diancam zombie. Dan jalannya sulit dijangkau. Jadi kami belum merencanakan perjalanan apapun. Bukankah aliansi Fajar membantu pangkalan-pangkalan kecil ini? Wu Heng melanjutkan bertanya. Sejauh yang saya ingat, Dawn Alliance punya rencana untuk membantu pangkalan-pangkalan kecil dan menengah. Sejak lama, ya, tapi benteng-benteng kecil itu terlalu tersebar. Dan kita tidak bisa mengurus begitu banyak tempat untuk saat ini, kata Li Yahong. Wu Heng berpikir sejenak, lalu berkata, kita bisa mengatur beberapa pasukan tentara tengkorak untuk penyelamatan, yang juga akan membantu mengisi kembali populasi di pangkalan. Baiklah, aku akan membicarakan masalah ini dengan Qi Hancai nanti, jawab Li Yahong. Bagaimana kabar Gao Rong? Terdengar suara membolak-balik dokumen dari seberang. Li Yahong melaporkan dengan serius. Pabrik militer telah memproduksi 3 rudal infrasonik jarak jauh lagi. Pada saat yang sama, mereka juga telah melakukan penelitian dan pengembangan berbagai jenis senjata infrasonik. Saya akan mengirimkan informasinya nanti. Baiklah, kirimkan juga rudal infrasoniknya, kata Wu Heng. Lalu melanjutkan, kerangka-kerangka yang dikirim tadi, bawa mereka kembali juga. Ini mengacu pada 3 tahta suci yang dibunuh terakhir kali. Setelah diubah menjadi kerangka oleh Wu Heng, dia diatur untuk keluar dan naik level. Baiklah, nanti aku atur, jawab Li Yahong. Aku baik-baik saja sekarang. Ingat, kamu harus lebih banyak berlatih. Wu Heng mengingatkan sambil tersenyum. Aku tahu, aku berlatih setiap hari, kata Li Yahong. Lalu tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Oh ya, investigasi ke kuil Nuwa hampir selesai. Aku akan mengumpulkan informasinya dan mengirimkannya kepadamu dalam 2 hari ke depan. Bagus. Keduanya terus mengobrol sebentar dan kemudian menutup telepon. Dia melirik keempat boneka yang sedang menjelajahi forum di belakangnya, dan terus mengklik panggilan video Zhao Yanqiu. Latar belakangnya adalah sebuah gereja yang megah.
Zhao Yanqiu, mengenakan jubah uskup agung, mengangkat teleponnya dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu sibuk?" "Aku tidak sibuk. Tidak ada yang harus dilakukan." Zhao Yanqiu tersenyum. "Biarkan anak itu melihat ibunya." Wu Heng berteriak di belakangnya. "Xiao Xiao, kemari dan bicara dengan ibumu." Xiao Xiao berlari dari belakang dan berkata ke telepon, "Bu, apakah ibu sedang berkhotbah?" "Ah, apakah kamu mendengarkan pamanmu akhir-akhir ini?" Tanya Zhao Yanqiu. "Bu, kenapa ibu selalu memperlakukanku seperti anak kecil?" Tanya Xiao Xiao tanpa daya. Wu Heng juga berkata, "Xiao Xiao berperilaku sangat baik." "Itu bagus." Wu Heng membawa Xiao Xiao dan mengobrol dengan Zhao Yanqiu sebentar, lalu melakukan obrolan video dengan Qi Hancai. "Kami juga terus berbicara tentang dasarnya. Lagi pula, saya sudah lama tidak mengunjungi mereka, jadi saya ingin tetap berhubungan dengan mereka agar tidak dituduh mengabaikan mereka." Setelah mengobrol sebentar, kami menutup telepon. Wu Heng dan para hantu sedang menjelajahi forum bersama. Internet sekarang sudah lebih baik, dan video dalam postingan jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Tidak seperti awalnya yang hanya berupa teks dan gambar yang buram. Di forum tersebut, di antara 4 judul teratas, satu adalah Aliansi Fajar, dan 3 sisanya tentang Gereja Lingqi. Wu Heng mengklik salah satunya dan melihat Zhao Yanqiu menggunakan tongkat kerajaan untuk meregenerasi anggota tubuh seorang penyintas yang kehilangan lengannya. Para penyintas memiliki wajah khas barat dan rekamannya sangat jelas. Komentar-komentar di bawah hampir bulat memuji dan mendukung. Hampir tidak ada kata-kata yang menentang. Di dunia zombie, Gereja Lingqi telah menjadi satu-satunya agama ortodoks. Wu Heng makin menantikan apa yang akan terjadi padanya setelah melewati tahap heroik. Bersama hantu-hantu itu, aku terus menggulirkan ponselku hingga senja. Setelah melihat ke langit, dia membawa hantu-hantu itu kembali ke Pulau Harta Karun. 3 hari kemudian, di pelabuhan, kabut pagi belum menghilang. Namun kapal-kapal yang berjejer rapat sudah muncul di permukaan laut. Haluannya berkilauan diterpa sinar matahari dan bendera-bendera di tiang-tiang sisir berkibar-kibar. "Jatuhkan jangkar, turunkan tangga." Di tengah teriakan para pelaut, kapal perlahan mendekati pantai. Dan kemudian, para pedagang dan pejabat berpakaian mewah perlahan-lahan mendarat di pulau itu. Berjalan menuju jalan komersial yang ramai. Kabar tentang pameran produk baru ini menyebar ke seluruh Laut Zamrud. Ditambah dengan pengakuan asosiasi terhadap Treasure Island. Hal ini menarik banyak orang untuk datang ke Treasure Island. Lambat laun, jumlah orang di seluruh jalan mulai meningkat. Orang-orang kaya dan berkuasa berjalan-jalan santai, sementara para pedagang ramai menjajakan barang dagangan mereka. Rumah besar pemilik pulau, Wu Heng sedang duduk di ruang tamu. Beberapa kerangka terus memindahkan hadiah-hadiah yang terbungkus indah dari luar ke ruang tamu. Perlahan-lahan menumpuk seperti gunung kecil di sudut. Sejak kemarin, orang-orang tak henti-hentinya mendatangi rumah pemilik pulau itu. Dan hari ini antreannya panjang. Wu Heng masih mengikuti metode sebelumnya. Minnie dan Robe berjaga di pintu, menuliskan nama-nama mereka dengan dalih dia tidak ada, dan menerima hadiah-hadiah itu bersamaan. Meski begitu, hadiah terus berdatangan. Wu Heng dan Si Gui saling berkirim pesan teks, membicarakan situasi ibunya di pulau itu. Pada saat ini, Xiao Xiao terbang kembali dari luar dan berkata, "Paman, saya menemukan seorang profesional tingkat 18 yang bertindak mencurigakan." Bab 1075 12 Orang Suci Surgawi. Wu Heng menatap Xiao Xiao dan bertanya, "Di mana kamu melihatnya?" Bukan hal yang aneh untuk melihat beberapa profesional tingkat tinggi di pameran pulau. Tetapi Xiao Xiao menemukan bahwa pihak lain bertindak mencurigakan. Jadi akan lebih baik untuk memeriksanya guna menghindari masalah. Mungkin beberapa pengikut fanatik Vatikan telah datang ke pulau itu. Saat aku melihatnya, dia sedang di pelabuhan, lalu berjalan menuju klan rubah langit. Dia terbungkus jubah dan tampak licik. Sekilas, dia tidak terlihat seperti orang baik. Xiao Xiao melayang di udara. Tangannya terlipat di dada sambil berpikir. "Coba aku lihat," kata Wu Heng. Xiao Xiao terbang dan masuk ke dalam tubuh itu. Berbagi pemandangan. Di tengah keramaian di pelabuhan, sekilas ia melihat seberkas cahaya yang luar biasa terang. Setelah terbang,
Sesosok berjubah abu-abu kecoklatan berdiri sendirian di tengah kerumunan. Dengan tudungnya yang diturunkan sangat rendah, ia berpakaian lebih seperti penduduk biasa. Ia melihat sekeliling lalu berjalan ke sebuah kedai di sampingnya. Di kedai, sambil memesan makanan, ia meminta informasi tentang klan rubah langit kepada bartender. Ia seterampil mata-mata yang biasa mengumpulkan informasi. Setelah makan sesuatu, pihak lain meninggalkan kedai dan berjalan menuju area pemukiman klan rubah langit. Xiao Xiao juga terbang kembali secara langsung, dan pemandangan pun terhenti. Apakah dia orang jahat? Tanya Xiao Xiao penuh harap. Memang patut dicurigai. Dan pihak lain tampaknya agak penasaran dengan klan rubah langit, kata Wu Heng. Ekspresi Xiao Xiao berbinar. Benarkah? Sudah kubilang dia tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama. Dia melihat sekeliling dan jelas dia datang ke pulau ini untuk suatu tujuan. Sementara lelaki dan jiwa itu berbincang, saudara perempuan peri kayu, yang baru saja menyelesaikan pelatihan mereka, berjalan masuk dari luar. Panas masih mengepul dari tubuhnya, dan butiran-butiran keringat halus menggantung di kulitnya yang berwarna madu. Eluria, Sylvain, teriak Wu Heng. Kedua pria itu memberi hormat. Tuan, seorang profesional level 18 yang mencurigakan ditemukan di pelabuhan. Pergi dan konfirmasi identitasnya. Jika tidak ada yang salah, biarkan saja. Jika ada yang salah, tangkap dia, kata Wu Heng. Langsung, kedua saudari itu saling berpandangan dan berkata, baik, Tuan, mari kita bersiap dan segera berangkat. Ini adalah kali pertama mereka diberi tugas setelah sekian lama. Baiklah, Xiao Xiao akan memimpin jalan untukmu. Wu Heng mengangguk. Kedua saudari itu segera naik ke atas untuk bersiap. Tak lama kemudian, kedua saudari itu turun dari lantai atas. Eluria mengenakan baju besi pelat dan pedang panjang di pinggangnya. Sementara Sylvain mengenakan baju besi kulit berwarna tinta dan pedang panjang dan pendek tergantung di kedua sisi pinggangnya. Keduanya tinggi, berkulit berwarna madu, berbadan tegap, dan bermata tajam. Setajam pedang yang terhunus dari sarungnya. Tuan, kami mau keluar, kata Eluria ke ruang tamu. Silakan. Dan berhati-hatilah. Wu Heng memberi instruksi. Mereka berdua menelepon Xiao Xiao dan berjalan keluar. Xiao Xiao mengikuti mereka berdua dan menceritakan bagaimana dia menemukan tersangka. Daerah pemukiman klan rubah langit. Jalan luar. Pria berjubah itu berdiri di bawah bayangan sudut jalan. Buku-buku jarinya menjentikkan pisau ganda di pinggangnya. Matanya menembus kerumunan dan terpaku pada pemimpin klan rubah langit yang sedang menjamu turis di kejauhan. Rubah langit berekor 4 ini tersenyum saat ia menunjukkan dupa rahasia klan. Tampaknya segala sesuatunya lebih sederhana dari yang dibayangkan. Pulau pahlawan sialan, tidak ada pembelaan sama sekali. Dia mencibir dalam hatinya dan hendak berjalan ketika dua sosok lincah tiba-tiba menghalangi jalannya. Permisi, pria berjubah itu merendahkan suaranya dan mencoba berputar dari samping. Eluria memegang pedangnya secara horizontal dan berkata, Tuan, Anda tampak seperti penjahat yang sedang kami kejar. Ikutlah dengan saya untuk memahami situasinya. Para penjaga pulau harta karun. Lelaki berjubah itu mundur setengah langkah. Tangan kanannya pelan-pelan meluncur ke belakang pinggangnya. Kalian berdua pasti telah melakukan kesalahan. Lepaskan jubahmu dan mari kita periksa, kata Sylvain. Lalu tiba-tiba ia melompat. Kelima jarinya membentuk cakar untuk meraba denyut nadi pergelangan tangan lawannya. Selama penyerangan, lampu menyala muncul di bawah kaki lawan, dan tanaman merambat tumbuh dan melilit ke arah pergelangan kakinya. Mata pria berjubah itu menyipit, dan ia memutar tubuhnya seperti hantu. Jubahnya mengibaskan kabut abu-abu, dan dengan bantuan penutupnya, ia bergegas menuju kerumunan. Kejar, Eluria mencengkeram penggaris tembaga di pinggangnya dengan punggung tangannya, melangkah maju, dan sosoknya langsung muncul di samping pria berjubah itu dalam satu langkah, mencabik udara dengan tendangan cambuknya. Tepat saat dia hendak menendang sasaran, pria berjubah itu membungkuk dengan aneh, dan belati terlepas dari lengan bajunya dan menusuk pergelangan kaki Eluria. Tiba-tiba, lelaki berjubah itu membeku. Tidak dapat bergerak seolah-olah ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada momen stagnasi ini,
Tendangan cambuk Eluria berubah arah dan menendang pinggang dan tulang rusuknya. Bang gelombang, pria berjubah itu menjatuhkan kios buah, dan segala macam buah berjatuhan ke tanah. Ia berbalik dan berlutut, dan belati dingin sudah menancap di lehernya. Bergerak lagi, kata Sylvain dengan suara dingin, dan aku akan menggorok lehermu. Kalian berdua adalah profesional tingkat 5. Kalian berdua mengejarku. Treasure Island benar-benar antusias. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin tiba-tiba memancar dari lengan bajunya. Engah gelombang, pria berjubah itu berhenti sejenak saat ia ditikam tepat di punggung bawah. Selain rasa sakit akibat lukanya, ia merasakan energi dan darahnya tersedot oleh suatu kekuatan, dan telinganya berdenging, sementara sakit kepala membuat pikirannya kosong. Sylvain menendang tulang belakangnya dengan lutut, dan pisau pengorbanan. Darah menusuknya 2 kali lagi di lengan. Kalau kau tidak mau mati, diam saja. Tabrakan gelombang. Pertarungan telah usai, dan orang banyak di sekitar mereka mundur dan berkumpul seperti air pasang, dengan bisikan-bisikan bergema di mana-mana. Minggir, semuanya. Minggir. Tim asosiasi dan penjaga kerangka segera bergegas ke tempat kejadian, memisahkan kerumunan dari area pertempuran. Wakil Diaken Kurcaci itu melambaikan tangannya pelan, memberi isyarat kepada para anggota untuk bersiap bertempur, lalu berkata dengan dingin ke arah depan, turunkan senjata kalian. Pertarungan pribadi dilarang di Pulau Harta Karun. Eluria membuka tudungnya, memperlihatkan telinga runcing dan rambut hijaunya yang panjang. Suaranya jernih, meninggi di tengah keributan. Saya diperintahkan untuk menangkap tersangka. Sylvain juga melepas tudungnya dengan satu tangan, memperlihatkan wajahnya. Kerumunan itu terdiam sesaat. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Ya, Eluria, tabrakan gelombang. Itu benar-benar mereka. Bukankah benar bahwa kau hampir menjadi pahlawan? Keluar dan tangkap tersangka." Kedua saudara perempuan itu juga sangat terkenal di pulau itu karena penerbitan kartu mereka. Warna rambut, warna kulit, dan bentuk tubuhnya dengan cepat membuatnya dikenali. Lalu terdengar teriakan kaget. Telinga Eluria memerah karena percakapan di sekitarnya. Ia terbatuk pelan dan berkata, "Maaf mengganggu kalian semua. Aku akan membawa orang itu kembali." "Semuanya. Lanjutkan." "Tidak apa-apa." Sylvain dengan cekatan memborgol tangan tahanan itu dan berkata kepada pemilik kios, "Hitung kerugiannya. Lalu pergi ke balai kota dan minta ganti rugi." "Baik. Terima kasih banyak, Pak." Pemilik kios tak berani berkata apa-apa lagi dan langsung mengangguk. Wakil Diaken Kurcaci itu melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Evakuasi orang banyak." Anggota tim mulai mengevakuasi kerumunan agar jalan dapat dilalui. Kedua saudari itu mengantar tahanan itu ke kereta dan menuju ke rumah pemilik pulau. "Kami cukup terkenal." Sylvain mengambil kain lap pembersih mobil, memasukkannya ke mulut tahanan, lalu berkata, Eluria juga tersenyum. "Kita belum pernah sepopuler ini di kalangan peri kayu. Bagaimana? Perasaan dihormati?" Eluria mengangkat sebelah alisnya. "Lumayan. Pantas saja semua orang ingin jadi pahlawan." Para suster menggendong tahanan itu dan memasuki rumah pemilik pulau melalui pintu belakang. Di ruang tamu, beberapa anggota keluarga, termasuk Ratu dan Glenda, sedang duduk di sofa dan mengobrol. Melihat tahanan yang terluka, kedua saudari itu mengangkat alis dan membantingnya ke tanah. Eluria memberi hormat dan berkata, "Pak," saat diinterogasi, dia mencoba melarikan diri dan menyerang kerumunan. "Kami khawatir dia akan melukai pejalan kaki di sekitar, jadi kami menahannya secara paksa." Beberapa orang di ruang tamu mengalihkan pandangan mereka ke pria di tengah. "Pergi dan lepaskan perlengkapannya," kata Wu Heng. Kedua saudari itu melangkah maju, menanggalkan jubah dan perlengkapan pelindung mereka, hanya menyisakan pakaian linen tipis. Mereka juga melepas senjata dan cincin luar angkasa mereka, lalu menyimpannya. Hanya kemeja linen tipis yang tersisa, berlumuran darah akibat luka tersebut. Dilihat dari penampilannya, dia adalah seorang pria berusia 40-an. Bagi umat manusia, mencapai level 18 sudah sangat langka. "Katakan padaku, apa yang kau lakukan di pulau itu?" tanya Wu Heng langsung. Kain lap di mulutnya ditarik. Pria itu muntah 2 kali dan berkata dengan nada terpaksa,
Tuan Pulau, mohon mengerti. Saya hanya seorang turis yang sedang mengunjungi pameran. Saya hanya ingin mengunjungi klan Rubah Langit. Tetapi entah bagaimana saya malah menyinggung kedua wanita muda ini. Berbohong. Ketika ditanya secara langsung, Wu Heng memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jawaban pihak lain jelas-jelas bohong. Kau pikir kami akan menangkapmu tanpa alasan? Wu Heng mencibir, menatapnya. Aku memberimu dua pilihan sekarang. 1. Katakan yang sebenarnya sendiri. Dan yang lainnya, aku akan membunuhmu dan menginterogasi mayatnya. Tatapan mata orang itu tajam, dan aku merasakan hawa dingin di tulang punggungku akibat tatapannya. Ya, lawannya adalah seorang ahli nujum yang lebih pandai berbicara dengan orang mati. Namun matanya bergerak ke sana kemari sambil memikirkan rencana dan kata-kata. Melihat pihak lain masih ragu-ragu, Wu Heng hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Bunuh dia." "Tidak, tidak, tidak." Aku bilang. Pria itu langsung tersadar dan memohon ampun dengan suara keras. Wu Heng menatapnya dan berkata, "Jika kau berbohong padaku, bahkan satu kebohongan pun, aku akan membunuhmu." Ya, ya, pria itu merenung sejenak dan berkata, "Saya pelindung 12 orang suci surgawi. Saya datang ke sini untuk memastikan masalah Pulau Harta Karun dan klan Rubah Langit." Wu Heng menyipitkan matanya dan melirik ke arah permaisuri yang bersandar malas di sampingnya dan awalnya acuh tak acuh. Dia turun ke bawah hanya untuk menonton kesenangan saja. Tapi dia tidak menyangka kalau itu akan melibatkan masalah yang berhubungan dengan klan Rubah Langit. Namun, jika mempertimbangkan hubungannya dengan 12 sekte suci surgawi, saya dapat menebak secara kasar apa itu. Terakhir kali aku mengikuti permaisuri ke desa Rubah Langit, aku membunuh seorang penjaga agama suci ini di pintu. "Bagaimana kamu menemukan tempat ini?" tanya Ratu sambil mendongak. Koran itu melaporkan berita tentang suku Rubah Langit. Pria itu tergagap. Pemimpinnya sudah menerima berita itu dan meminta saya untuk mengonfirmasinya. Treasure Island memang memberikan sejumlah publisitas untuk klan Rubah Langit. Selain melalui surat kabar, ada juga film. Kini, tempat tinggal suku Rubah Langit itu pun menjadi tempat wisata setempat. Baiklah, mata pria itu berkedip. Aku hanya bertanggung jawab untuk mencari tahu. Sylvain mendengus dingin. Saat itu, kau jelas akan mengambil tindakan. Tidak, tidak, pihak lainnya segera menggelengkan kepalanya. Wu Heng mengambil alih dan melanjutkan. Apakah pemimpinmu juga akan datang ke pulau ini? Tidak ada rencana seperti itu. Jawab pihak lainnya segera. Apakah kamu punya rencana untuk pergi ke Treasure Island? Sudah hilang. Benar-benar hilang. Aku kesini cuma mau menyelidiki. Kata pria itu hati-hati. Matanya terus melirik ke sana kemari. Selain Wu Heng, dia juga melihat Viola, penyihir di kartu pertama. Juga seorang pahlawan. Aku menyinggung dua pahlawan sekaligus. Kalau aku benar-benar bisa keluar hidup-hidup, mungkin aku akan membanggakannya seumur hidupku. Wu Heng berpikir sejenak. Di mana pemimpin yang kamu sebutkan? Lelaki itu tertegun, lalu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Wu Heng tersenyum dan melirik permaisuri. Ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Tidak, jangan bunuh dia dulu. Dia mungkin berguna nanti, kata Ratu. Terima kasih, Nyonya. Pihak lain segera mengucapkan terima kasih kepada Ratu. Meskipun aku tidak tahu siapa orang di depanku, dia tampaknya memiliki status yang tinggi. Wu Heng berkata, baiklah, kurung dia di penjara bawah tanah asosiasi dan suruh tengkorak-tengkorak itu menjaganya. Jika dia berani kabur, segera bunuh dia. Ya, jawab kedua saudari peri kayu itu dan menyeretnya keluar lagi. Setelah yang lain dibawa pergi, Xiao Xiao membusungkan dadanya dan berkata, aku baik-baik saja, kan? Sekilas aku tahu dia bukan orang baik. Mini memuji dengan antusias. Xiao Xiao sungguh hebat. Xiao Xiao tersenyum dan tampak sangat bahagia. Wu Heng berdiri di dekat jendela, menyaksikan pria itu dibawa pergi. Ia berbalik ke arah permaisuri yang bersandar di sofa dan bertanya, bagaimana menurutmu? Sang ratu mendongak ke arahnya dan berkata dengan nada yang tidak tulus, apakah aku telah menimbulkan masalah bagimu? Bukan itu maksudku. Wu Heng memutar matanya ke arahnya.
Aku bertanya apa yang harus kulakukan selanjutnya. Oh, sang ratu mengangkat alisnya. Sedikit kenakalan terpancar di matanya. Kukira kau menyalahkanku. Setelah mengatakan itu, ia duduk tegak dan berkata, satu-satunya perhatianku adalah melindungi keselamatan klan Rubah Langit. Aku tidak mengkhawatirkan 12 orang suci surgawi. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, mari kita interogasi dia lagi dalam 2 hari ke depan. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan lokasi 12 orang suci dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Viola berdiri di samping dengan tangan terlipat. Untuk apa repot-repot begitu? Wu Heng berkata, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Jika kami tidak bisa mendapatkan apapun darimu, kami akan memeriksa mayatnya. Agak sia-sia bertanya langsung tentang rumah tangganya. Kalau kita bisa mencari tahu langsung, profesional level 18 ini bisa dikirim ke penjara di dunia rumah tangga almarhum untuk pelatihan. Untuk sementara, tidak ada profesional baru yang dikirim. Tidak sulit untuk mendapatkan kabar. Sang ratu tersenyum percaya diri. Tunggu kabarku. Setelah mereka mengobrol sebentar, Wu Heng menelepon Si Gui dan memintanya untuk mengirim lebih banyak tim patroli. Untuk menghindari keadaan khusus, saat senja menjelang, kerumunan orang yang datang untuk memberikan hadiah akhirnya bubar. Hanya menyisakan beberapa kerangka penjaga yang menyapu jalan di luar gerbang. Xiao Xiao mengenakan pakaian olahraga modern, dan kuncir kudanya terayun maju mundur saat dia melompat. Paman, Suster Lilith dan aku ada janji main mesin dansa. Dia mengintip dari balik kusen pintu. Aku nggak pulang malam ini. Wu Heng memberi instruksi. Jangan bertarung. Kami tidak akan bertarung. Xiao Xiao segera setuju. Berbalik dan melompat pergi. Wu Heng berlatih tombak di ruang pelatihan sebentar. Lalu naik ke kamar mandi untuk mandi. Kamar mandi. Di tengah panasnya kotak nitrogen, Wu Heng bersandar di tepi bak mandi dan memikirkan 12 agama suci. 12 agama suci memiliki reputasi yang hebat. Mereka memiliki pahlawan, tetapi masih dianggap sebagai aliran sesat, yang menunjukkan betapa banyaknya kejahatan yang telah mereka lakukan. Jika ada kesempatan, kita dapat mencoba menangani aliran sesat ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah tengkorak level 20. Yang dapat dianggap menghilangkan bahaya bagi manusia. Setelah berpikir sejenak, suara lembut Mini datang dari luar pintu. Tuan, kami masuk gelombang. Pintu kamar mandi didorong terbuka, dan dalam kabut yang mengepul, Mini, Annette, Robey dan Philippa masuk sambil berbalut handuk mandi. Wu Heng mengangkat alisnya dan bertanya, mari kita mandi bersama. Philippa terkekeh. Lalu langsung masuk ke bak mandi begitu handuknya terlepas. Sanela mengizinkanmu keluar hari ini. Jadi terima saja nasibmu. Di tengah cipratan air, Wu Heng meraih pinggang rampingnya dan berkata, akulah yang seharusnya mengatakan ini. Mini dan Robey masuk, dan air di bak mandi meluap hingga penuh. Annette sedang memegang piring buah. Tepat saat ia mengambil sepotong dan hendak menyodorkannya ke mulut Wu Heng, Philippa menariknya masuk dan mulai bermain di bak mandi. Untungnya, saat rumah pemilik pulau itu didesain, bak mandinya berupa kolam renang bundar kecil. Kalau tidak akan mampu menampung begitu banyak orang. Mereka mandi sebentar, lalu berjalan menuju kamar tidur bersama. Asosiasi penjara, di dalam sel yang gelap. Lelaki itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Lalu matanya membeku. Dua penjaga, tengkorak di luar sangkar besi sedang menatapnya. Dengan api jiwa biru tua menari-nari di rongga mata mereka yang kosong, seolah-olah mengawasi setiap gerakannya. Sialan, pria itu mengumpat, menutup matanya lagi, dan memaksa dirinya untuk tenang. Namun, saat dia tengah memikirkan cara untuk melarikan diri, kelelahan yang tak tertahankan datang menimpanya bagai air pasang, dan kelopak matanya terasa berat seolah terisi timah. Pria itu tiba-tiba membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di atas perahu kayu yang berguncang. Angin laut yang dingin bercampur bau asin bertiup di wajahku. Dan di belakangku, Treasure Island perlahan menjauh. Aku lolos. Pria itu menatap tangannya dengan tak percaya. Lalu rasa gembira membuncah di hatinya. Ini pasti perlindungan ilahi dari pemimpin. Dalam keadaan tidak sadar, ia berlabuh di pelabuhan manusia. Menaiki karavan.
dan menuju ke lokasi gereja di kejauhan. Setengah bulan berlalu dengan cepat, dan dia kembali ke desa yang dikenalnya. Akhirnya, aku kembali. Pria itu terhuyung-huyung kembali ke desa, bersorak keras. Berlututlah, sebuah suara serak terdengar dari depan. Pria itu mendongak dan melihat sosok yang samar-samar berdiri dalam bayangan, dengan suara yang asing baginya. Siapa kamu? Pelindung, misinya gagal, dan kau masih begitu bahagia. Suaranya dingin. Sekarang, menurutmu siapa aku? Lelaki itu gemetar dan segera berlutut di tanah. Salam, guru. Ketika dia mengatakan hal itu, wajah orang yang ada di hadapannya semakin jelas terlihat, dan berangsur-angsur menjadi persis seperti uskup yang ada dalam ingatannya.